Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Castaway. Castaway merupakan film drama petualangan karya sutradara Robert Zemeckis yang dirilis pada 22 Desember tahun 2000. Film ini menceritakan tentang Chuck Nolan yang merupakan seorang teknisi sistem FedEx yang kerap melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk memecahkan masalah produktivitas gudang. Namun sayangnya dalam perjalanan, pesawat yang ia tumpangi mengalami kesalahan teknis dan jatuh di Samudra Pasifik. Setelah itu bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, seorang kurir ekspedisi FedEx terlihat sedang sibuk mengantarkan paket pelanggannya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Mobil yang digunakan sepertinya sangat kotor dan tidak terurus hingga ada satu paket yang dibawa anak kecil dan dibawa kembali ke gudang FedEx. Dan inilah aktor utama dalam film ini yaitu Chuck Nolan yang diperankan oleh Tom Hanks. Dia adalah teknisi sistem di perusahaan ini dan sedang bekerja keras untuk membenahi sistem pengiriman FedEx di seluruh dunia agar proses pengiriman paket bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Chuck kemudian membuka paket tersebut yang ternyata berisi sebuah stopwatch yang diaktifkan saat dia berada di Memphis, Amerika, dan saat ini dia menerimanya di Nikolai, Rusia, dan tercatat waktu pengiriman selama 87 jam, dan itu menurutnya sangat memalukan. Dia bahkan menyaksikan langsung saat salah satu truknya mengalami kendala dan harus memindahkan seluruh paket ke mobil lainnya. Chuck mempunyai seorang istri yang bernama Kelly yang berada di Memphis, Amerika. Dan karena pekerjaannya di sana telah selesai, Chuck nebeng ke pesawat ekspedisi perusahaannya untuk kembali ke Amerika. Sampai di Amerika, Chuck akhirnya bisa kembali berjumpa dengan istrinya dan merayakan Natal bersama keluarga besarnya. With children, handing out presents and even helping them decorate a special Christmas tree. The turkey's a little dry, isn't it? Oh, the turkey is perfect. 2.9 has got to be the record. Look at those marshmallows. Kelly, remember when he fell on the sidewalk and broke his shoulder at the web reception? He tripped on a curb. Namun tiba-tiba panggilan tugas kembali datang kepadanya. Dia harus kembali terbang menuju Malaysia dan meninggalkan Kelly. Sebuah hadiah jam saku klasik diberikan Kelly untuknya. Begitupun Chuck memberikan sebuah hadiah yang harus dia buka di malam tahun baru saat dia kembali pulang. Dalam penerbangan itu, Chuck terbangun karena terjadi guncangan akibat cuaca yang buruk di atas Samudra Pasifik. Pilot pun kehilangan komunikasi dengan pusat menara kontrol. Ketika Chuck berada di toilet, tiba-tiba dia berusaha duduk menggunakan sabuk sambil menggenggam perahu penyelamat. Namun jam saku hadiah dari istrinya terjatuh. Dia harus memilih mengambil pelampung atau jam tersebut. Hingga akhirnya dia memilih jam itu dan akhirnya pesawat jatuh di atas laut. Dia pun terombang-ambing di Laut Samudra Pasifik seorang diri. Arus ombaknya membawanya sampai di sebuah pulau tidak berpenghuni.
Hadiah dari istrinya aman karena berada dalam sakunya. Namun sekarang dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dia pun mengambil beberapa paket yang terbawa arus dan mencoba memanggil seseorang, barangkali ada yang mendengarnya. Hingga dia menulis pesan meminta tolong di atas pasir pantai itu. Di malam hari, Chuck terkejut seakan ada seseorang yang mengawasinya. Namun itu hanya hayalannya saja dan nyatanya tidak ada seorang pun di sana. Karena tulisannya kembali hilang akibat air laut, Chuck menggantikannya dengan menyusun batang pohon kelapa. Dia pun mengambil beberapa paket yang kembali muncul. Chuck sadar ternyata dia bukan diawasi, namun kelapa yang berjatuhan dari pohonnya. Dia kemudian mengumpulkan kelapa-kelapa tersebut. Beberapa kali dia melemparnya, namun tidak pernah pecah hingga Chuck punya ide dan memanfaatkan pecahan batu sebagai pengganti pisau. Dahaganya pun terobati dengan air kelapa itu. Kemudian, Chuck berjalan menyusuri pantai hingga kakinya berdarah akibat menginjak batu karang yang sangat tajam. Dia kemudian menyobek celananya untuk dijadikan alas kaki. Dia memanjat ke atas bukit agar bisa melihat sekeliling pulau itu dan tiba-tiba dia melihat seseorang yang tenggelam. Chuck pun segera berlari dan melihat orang itu. Ternyata pilot pesawatnya yang sudah tewas mengenaskan. Karena Chuck membutuhkan sepatunya, maka dia lepas kemudian menguburkannya. Not Alan, Albert. So, that's it. Dan karena ukuran sepatu itu kekecilan, ini model yang terbaik yang dia buat. Menggunakan senter yang dia dapatkan dari pilot itu, sepanjang malam Chuck hanya melihat foto istrinya. Untuk bertahan hidup, Chuck mulai menyesuaikan diri dengan segala keterbatasan di pulau ini. Dia mengubur kotoran seperti seekor anjing, kemudian dia mengambil air tetes demi tetes dari embun pepohonan, hingga dia belajar menombak ikan untuk menu makannya. Di saat malam hari, Chuck seperti melihat kilatan cahaya di tengah laut, dan seakan itu adalah sebuah kapal. Dia berusaha mendayung ke tengah melawan ombak untuk mendekati kapal itu. Namun, terjangan ombak yang begitu besar membuat Chuck terbanting, bahkan kakinya terluka akibat terkena benturan karang.
Chuck semakin menderita ketika hujan lebat turun. Untuk berlindung, dia masuk ke dalam gua. Dia mencoba mencicipi air genangan di dalam gua dan berharap itu air tawar hingga Chuck tertidur. Chuck akhirnya membongkar seluruh isi paket itu. Banyak barang-barang aneh yang dia dapatkan di sana. Sebuah sepatu ski dia jadikan pisau, dan Chuck kemudian mencoba menyalakan api. Selama sehari semalam, dia ngagelang kayu dan berharap bisa berhasil, hingga dia kelelahan dan merasakan sakit di tangannya. Dia pun mulai bosan karena setiap hari harus memakan buah kelapa. Ketika mengeruk kelapa itu, Chuck sadar dan mencoba kembali menyalakan api. Namun yang terjadi tangannya tertusuk hingga berdarah. Seketika Chuck emosi dan melampiaskan kemarahannya. Selain kaki, kini tangannya pun terluka. Psikologisnya pun mulai terganggu. Bola voli yang terkena darah dia sulap menjadi untuk menjadi teman kesendiriannya. Chuck yang tidak kenal menyerah kembali mencoba menyalakan apinya hingga dia berhasil melakukannya. Dia pun tertawa bahagia dan kali ini dia bisa mencicipi kepiting bakar. Look what I have created! I have made fire! You gotta love crab. The nick of time. Di sini, Chuck mencoba menghitung lokasi dia berada, yang ternyata berada jauh dari titik radius pencarian. Artinya, kemungkinan kecil dia akan ditemukan. Masalah muncul. Chuck merasakan sakit gigi yang luar biasa, sedangkan dia sadar di sana tidak ada oskadon. Hingga akhirnya Chuck mencabut giginya dengan sepatu ski itu. Madep anjir. Tak disangka, Chuck sudah berada di pulau ini selama 4 tahun. Tubuhnya pun kurus, rambutnya gondrong dengan brewok. Namun Chuck sekarang ahli menombak ikan. Dia sekarang berubah menjadi Tarzan. Hingga suatu hari dia mendapatkan puing-puing pesawat. Chuck kemudian berpikir untuk menggunakannya sebagai layar. Dia menebang pohon kelapa, kemudian menguliti batang pohon untuk digunakan sebagai tali. Tak lupa, sahabatnya Wilson selalu menemaninya. Selama 4 tahun ini, Chuck mempelajari siklus cuaca dan saat ini merupakan waktu terbaik baginya untuk mencoba keluar dari pulau ini. Karena kekurangan tali, Chuck kembali ke atas bukit untuk mengambil tali yang dia gunakan untuk mengikat sebuah pohon menyerupai orang yang sedang gantung diri.
Kejiwaan Chuck semakin terganggu dan menganggap Wilson sebagai seorang sahabatnya yang sangat setia. We might just make it. Did that thought ever cross your head? Than to stay here and die on this shithole island, spending the rest of... Wilson! Oh, never again! Never again! Never again! You, I know you. Tampak rakit buatan Chuck cukup keren dengan memanfaatkan hasil alam di pulau ini. Angin barat mulai berhembus kencang dan ini waktunya Chuck untuk mencoba keluar dari pulau ini. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah tulisan di batu sebagai pertanda dirinya pernah menginjak pulau ini. Rakitnya mulai diturunkan. Terlihat dia hanya membawa beberapa butir buah kelapa. Sekuat tenaga, dia mendayung melawan ombak agar bisa sampai ke tengah laut. Dan saat ombak terakhir, Chuck membentangkan layarnya. Not yet! Not... I think we did it! Wilson! Saat terjadi hujan, dia mengumpulkannya di batok kelapa. Seekor paus yang muncul menemani perjalanannya. Sialnya, badai kembali datang hingga melepaskan layarnya. Chuck pun terombang-ambing dan kembali terbangun. Dia terkejut Wilson menghilang, dia tidak sanggup untuk meraihnya. Wilson! Wilson! I'm coming! Wilson! I'm sorry, Wilson! Kini hanya sebuah kotak paket yang masih terikat kuat di rakitnya. Chuck pun kembali tertidur, dan tiba-tiba sebuah kapal besar pengangkut kontainer melintas. Dan dia pun mengatakan, Kelly. Kelly. 4 minggu kemudian, Chuck yang kurus sedang berada di sebuah pesawat untuk kembali pulang. Dia sudah menantikan untuk dapat bertemu Kelly kembali. Sebuah perayaan akan diadakan untuk menyambut kedatangannya. Namun setelah mendarat, Chuck terkejut karena yang datang adalah suami Kelly. Setelah dia merasa kehilangannya, Kelly berusaha bangkit dan membangun rumah tangga dengan orang lain. Setelah mereka semua pergi, Chuck merasa hampa karena selama 4 tahun ini dia berjuang hidup karena yakin Kelly sedang menunggunya. Namun kenyataan yang pahit harus dia rasakan kembali. Chuck kembali tidak bisa tidur. Dia memilih di lantai dan menatap foto Kelly, hingga dia memutuskan untuk datang menemui Kelly. Sekarang mereka berdua tampak canggung, dan Chuck datang untuk mengembalikan jam saku miliknya. Dan ternyata 4 tahun lalu Kelly berusaha mengumpulkan informasi tentang kemungkinan Chuck berada. Harusnya Chuck tidak ikut dalam pesawat itu, namun takdir berkata lain. Kelly memberikan kembali mobil milik Chuck kepadanya, dan Kelly tidak kuasa melepas kembali kepergian Chuck dan celepot.
Namun mereka berdua sadar mereka tidak bisa kembali bersatu. Dan akhirnya Chuck kembali melakukan petualangan seorang diri. Namun terlebih dulu dia mengirimkan sebuah paket yang dia jaga selama 4 tahun berada di pulau itu. Sampai di sebuah perempatan jalan, Chuck bertemu dengan seorang gadis yang menjelaskan setiap arahnya. Namun dia tampak masih bingung kemana arahnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Castaway ini? Kesimpulannya, film ini bisa menjadi pedoman kalian kalau suatu saat nanti mengalami nasib yang sama seperti Chuck Nolan. Dengan adegan-adegan yang merupakan proses adaptasi untuk mempertahankan nyawa dan tidak pernah menyerah pada nasib begitu saja. Tak hanya itu, rupanya film ini juga meraih penghargaan yang lumayan banyak karena akting epik dari Tom Hanks ini. Yang intinya, kalian harus tonton film fullnya. Dan sembari menonton film, jangan lupa juga untuk meninyuh kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.